Jakarta dikepung banjir. Sejumlah ruas jalan utama di ibu kota lumpuh, memicu kemacetan parah sejak pagi hari. Kondisi ini membuat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengambil langkah darurat untuk mempercepat penguraian kemacetan. Polisi meniadakan sementara sanksi tilang elektronik atau e-tilang di sejumlah ruas jalan yang terdampak banjir. Kebijakan ini diberlakukan karena petugas di lapangan harus melakukan rekayasa lalu lintas yang dalam kondisi normal tergolong pelanggaran hukum. Mulai dari memperbolehkan kendaraan menggunakan jalur bus Transjakarta, membuka sistem kontraflow, hingga mengizinkan kendaraan roda 2 melintas di ruas jalan tol. Semua dilakukan demi satu tujuan, yaitu memecah kepadatan dan mengurai kemacetan yang semakin parah akibat genangan air. Genangan air di sejumlah lokasi memaksa arus lalu lintas dialihkan, sehingga beban kendaraan menumpuk di jalur-jalur alternatif untuk menangani kondisi tersebut. 350 hingga 400 personel polisi lalu lintas dikerahkan sejak pagi. Mereka disiagakan di titik-titik rawan banjir dan simpul kemacetan, mengatur arus kendaraan serta mengarahkan pengendara ke jalur yang masih bisa dilalui. Selain pengerahan personel di lapangan, Ditlantas Polda Metro Jaya juga memastikan bahwa sanksi tilang elektronik tidak diberlakukan khusus hari ini di ruas-ruas jalan terdampak. Langkah ini diambil agar petugas dapat lebih leluasa melakukan pengaturan lalu lintas tanpa terhambat oleh sistem penegakan hukum otomatis. Dalam kondisi darurat seperti ini, kepolisian menegaskan bahwa keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pengesampingan penegakan hukum lalu lintas bersifat sementara dan hanya berlaku di area yang terdampak banjir serta rekayasa lalu lintas. Masyarakat pun diimbau untuk tetap mengikuti arahan petugas di lapangan, berhati-hati saat melintas di kawasan tergenang, serta mencari jalur alternatif jika memungkinkan. Sementara itu, polisi terus memantau perkembangan banjir dan kondisi arus lalu lintas, hingga situasi kembali normal dan sistem e-tilang dapat diberlakukan kembali. Hukum kita yang kita gunakan yakni Electronic Traffic Law Enforcement. Ini adalah konsep penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan. Tentunya kita juga menyiasati di situasi-situasi force majeure, situasi-situasi yang terdampak dari alam, ya ini tentu bisa kita anulir sementara waktu, mengingat beberapa simpul ruas jalan yang memang tidak bisa dilintasi, sehingga kami harus mencari ruas jalan yang mungkin ya dalam bahasa kami adalah rekayasa, yang tadinya tidak bisa dimasuki kami masuki, termasuk juga lintasan-lintasan kontraflow, termasuk juga jalur Transjakarta yang sejak pagi tadi sudah kami gunakan di beberapa titik untuk mengurai kepadatan yang cukup panjang tadi. Di mana pantauan secara umum wilayah Jakarta ini titik yang dikatakan masih cukup crowded, ya, mengingat volume ataupun debit air dan genangan masih cukup tinggi, sehingga berdampak terhadap ruas jalan Gunung Sari, ya, dari selatan ke utara maupun dari utara ke selatan yang masih terganggu. Termasuk juga dampaknya dapat dirasakan dari tol yang dari timur ke barat, barat ke timur, terutama exit tol yang keluaran dari Jembatan 3 itu juga saat ini masih dalam upaya-upaya pencairan, termasuk beberapa titik lain yang kita lihat di belakang kita. Ini jembatan goyang yang masih terdapat genangan, sehingga arus lalu lintas saat ini masih padat merayap. Kemudian sepanjang pagi tadi ada beberapa titik yang cukup krusial, mulai dari Cempaka Putih, di mana di sana kami harus melakukan diskresi kepolisian, terutama di gerbang tol Sunter yang kami keluarkan di Kebon Baru, khususnya roda 2 yang memang tidak bisa dilintasi. Kemudian yang dari arah timur ke barat, ini di Jembatan 3 juga kami masukkan ke dalam tol tadi, kurang lebih sekitar setengah jam lah, 20-30 menit itu kita keluarkan di Angke. Beberapa titik lain yang sampai saat ini dilaporkan masih cukup tergenang, diantaranya Dan Mogot, kemudian di sini sendiri Gunung Sari, kemudian Marta Dinata, dan termasuk dalam tol
yang masih saat ini ada genangan itu di tol bandara, ya di tol bandara Rawabokor. Ini juga saat ini sedang dilakukan upaya karena hanya baru kendaraan-kendaraan besar yang bisa melintas. Sementara sedan masih banyak yang ragu. 350 sampai 400 personil hitungan kami saat ini kami terjunkan, termasuk ada satu titik yang kami siagakan di Jalan Tendean karena laporan tadi debit air yang sudah mulai meningkat di sungai yang ada di Pondok Karya ya, Krukut, itu mulai ada peningkatan. Kami mengantisipasi kalaupun memang nanti sampai menyentuh ruas jalan, tentu akan kami lakukan rekayasa juga. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.